Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, ulama tafsir yang membumikan Al-Quran di tengah umat. Gus Baha, atau nama lengkapnya Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, adalah salah satu ulama terkemuka Indonesia yang berasal dari Narukan Kragan Rembang, Jawa Tengah. Beliau lahir pada 20 Juni 1973 dalam lingkungan keluarga pesantren yang kuat tradisi keilmuannya. Ayah beliau, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz, adalah seorang ulama dan hafidz Al-Quran yang sangat disegani, sehingga sejak kecil Gus Baha telah tumbuh dalam atmosfer keislaman yang kental dengan semangat keilmuan dan spiritualitas. Sejak usia dini, Gus Baha telah dididik untuk mencintai ilmu agama. Ia belajar langsung dari ayahnya serta dari para ulama besar lain, terutama dalam bidang tafsir, fikih, dan ilmu alat seperti nahwu dan syaraf. Pendidikan awal ini memberikan fondasi yang kokoh bagi Gus Baha untuk menempuh pendidikan lanjutan di beberapa pesantren ternama. Beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang yang diasuh oleh Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, seorang ulama karismatik yang menjadi salah satu guru paling berpengaruh dalam perjalanan intelektual Gus Baha. Perjalanan intelektual dan pendidikan. Gus Baha dikenal sebagai santri yang sangat cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Ia bahkan dikenal sebagai hafidz Al-Quran yang tidak hanya hafal secara tekstual, tapi juga memahami konteks tafsir ayat-ayat dengan pendekatan ilmu alat dan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Ia juga menguasai berbagai kitab klasik, turats, yang menjadi rujukan utama dalam dunia pesantren. Dalam perjalanan intelektualnya, Gus Baha tidak hanya menimba ilmu dari pesantren-pesantren di tanah air, tetapi juga memperdalam pemahaman keagamaannya dengan belajar kepada ulama-ulama besar di Timur Tengah. Meski catatan perjalanan studinya ke luar negeri tidak banyak diekspos, kedalaman pemahaman beliau menunjukkan bahwa Gus Baha sangat akrab dengan metode pembelajaran lintas tradisi dan mazhab, serta pendekatan tafsir yang luas dan kontekstual. Pendekatan tafsir yang kontekstual dan membumi. Gus Baha dikenal luas sebagai ahli tafsir yang mampu menjelaskan isi Al-Quran dengan cara yang sangat membumi, sederhana, dan menyentuh realitas kehidupan masyarakat. Ia memiliki gaya ceramah yang tenang, tidak menghakimi, dan jauh dari nada konfrontatif. Setiap penjelasan tafsir yang disampaikan Gus Baha selalu diiringi dengan pemahaman historis, sosiologis, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Salah satu ciri khas dari kajian tafsir Gus Baha adalah kemampuannya mengaitkan pesan-pesan Al-Quran dengan persoalan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya yang dihadapi masyarakat Indonesia. Beliau juga tidak ragu menyoroti isu-isu kontemporer, seperti radikalisme, intoleransi, hingga tantangan umat Islam dalam menghadapi era digital, dengan perspektif yang jernih dan damai. Karakter keilmuan dan keteladanan akhlak. Di tengah gelombang ustaz-ustaz viral di media sosial yang lebih menonjolkan gaya ceramah emosional dan kadang provokatif, kehadiran Gus Baha menjadi semacam oase. Beliau dikenal sangat rendah hati, tidak mencari panggung, dan bahkan cenderung menghindari popularitas. Namun justru karena itu, Gus Baha semakin dihormati dan dicintai oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan santri tradisional, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat awam. Gus Baha tidak pernah membeda-bedakan siapa yang menjadi audiensnya. Dalam setiap majelis, beliau senantiasa menunjukkan sikap inklusif, menerima keragaman, dan menolak eksklusivisme agama. Beliau mengajarkan bahwa menjadi muslim yang baik bukan hanya soal menguasai ilmu agama, tapi juga tentang menjadi pribadi yang berakhlak, tidak merendahkan orang lain, dan bermanfaat bagi sesama. Pemikiran moderat dan toleransi antar umat beragama. Pemikiran keislaman Gus Baha sangat relevan dengan semangat Islam Nusantara, yakni Islam yang ramah, toleran, dan menghargai budaya lokal. Dalam banyak ceramahnya, beliau menegaskan bahwa agama Islam tidak bisa dibenturkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam, menurut Gus Baha, justru datang untuk memperbaiki, menyelamatkan, dan memuliakan manusia, bukan untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi. Salah satu kutipan populer dari Gus Baha adalah, agama itu tugasnya menyelamatkan manusia, bukan membuat manusia takut dan menjauh dari Tuhan. Beliau juga tegas menolak tafsir-tafsir agama yang sempit dan berpotensi memecah belah umat. Dalam pandangan Gus Baha, perbedaan mazhab, aliran, bahkan agama sekalipun, tidak boleh menjadi alasan untuk menebar kebencian. Peran dalam dunia pesantren dan pendidikan.
Sebagai pengasuh pesantren, Gus Baha juga sangat berperan dalam membentuk karakter santri yang berwawasan luas, berakhlak mulia, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pesantren yang diasuhnya tidak hanya fokus pada pengajaran kitab kuning, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan budaya digital. Gus Baha juga mendorong pentingnya membangun ekosistem dakwah yang sehat dan berbasis ilmu, bukan semata-mata sensasi. Ia sering mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak pada agama media sosial, yang lebih banyak mengejar popularitas ketimbang keilmuan yang otentik. Dakwah era digital, Gus Baha di dunia maya. Meski pribadi beliau jauh dari kesan influencer, ceramah-ceramah Gus Baha justru sangat populer di YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Hal ini berkat banyaknya jamaah dan santri yang secara sukarela merekam, mengedit, dan menyebarluaskan kajian beliau. Gaya bicaranya yang santai, humoris, namun penuh makna membuat pesan-pesannya mudah diterima oleh generasi muda. Dakwah digital Gus Baha menjadi contoh bahwa kualitas dakwah tidak bergantung pada efek visual, tetapi pada kedalaman isi dan ketulusan penyampaian. Kutipan ceramah populer Gus Baha. Gus Baha dikenal bukan hanya karena keluasan ilmunya, tapi juga karena gaya tutur yang khas, sederhana, jenaka, tapi dalam maknanya. Beberapa kutipan ceramah beliau yang populer di kalangan masyarakat antara lain. Ilmu itu bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, tapi untuk merasa makin butuh kepada Allah. Orang yang paling pintar bukan yang paling banyak bicara, tapi yang bisa membuat orang lain nyaman dan tidak takut mendekat kepada Allah. Kalau kamu merasa paling benar sendiri, itu awal dari kehancuran. Allah tidak butuh kamu jadi orang hebat, tapi Allah ingin kamu jadi orang baik. Jangan belajar agama untuk bisa menghakimi orang lain. Belajarlah agama agar kamu bisa menyelamatkan dirimu dan orang lain. Peran Gus Baha dalam isu-isu nasional. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha kerap menyampaikan pandangan terhadap isu-isu nasional yang menyangkut keagamaan dan kehidupan berbangsa. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam politik praktis, pemikiran beliau sering dijadikan rujukan oleh para pemimpin, tokoh masyarakat, hingga pejabat negara. Beberapa isu yang pernah disentuh oleh Gus Baha antara lain radikalisme dan ekstremisme. Gus Baha tegas menolak narasi keagamaan yang mengarah pada kekerasan dan permusuhan. Ia menekankan pentingnya menjaga ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Pendidikan Islam, Gus Baha menyoroti pentingnya reformasi kurikulum pesantren agar santri tidak hanya paham teks, tapi juga konteks. Ia juga mendukung integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia sebagai bekal untuk membentuk generasi muslim yang tangguh dan bijak. Kerukunan umat beragama. Dalam ceramahnya, Gus Baha sering mengutip ayat-ayat dan kisah Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan non-muslim. Beliau percaya bahwa dakwah tidak boleh menjadi alat konflik, tapi harus menjadi jembatan kasih sayang. Kisah-kisah unik dari kehidupan Gus Baha. Gus Baha adalah sosok yang sangat sederhana. Kesederhanaannya terlihat dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa kisah menarik yang sering diceritakan ulang oleh para santri dan jamaahnya. 1. Naik motor kemana-mana. Meski dikenal luas dan dihormati, Gus Baha tidak segan untuk naik motor sendiri ke berbagai tempat kajian, bahkan kadang tanpa pengawalan. Pernah suatu kali beliau datang ke forum besar hanya mengenakan sarung dan sandal jepit, lalu masuk diam-diam dan duduk di antara jamaah sebelum naik ke mimbar. 2. Menolak gaji dan honor dakwah. Dalam banyak kesempatan, Gus Baha menolak menerima amplop atau bayaran dari panitia pengajian. Beliau mengatakan, ngaji itu amal, bukan jualan. Baginya, menyampaikan ilmu adalah kewajiban, bukan sumber penghasilan. 3. Jawaban-jawaban jenaka tapi dalam. Ketika ditanya oleh seorang jamaah, "Gus, bagaimana caranya supaya anak saya rajin salat?" Gus Baha menjawab, "Jangan suruh salat dulu, ajak ngobrol dulu. Kalau anakmu nyaman, nanti dia salat sendiri." 4. Suka membaca buku sejarah dan filsafat. Di balik penampilannya yang sederhana, Gus Baha ternyata suka membaca buku-buku berat. Beliau bahkan dikenal menguasai logika filsafat klasik dan ilmu balaghah tingkat tinggi. Namun, ketika ditanya tentang hobinya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma suka baca biar nggak nganggur."